Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah kajian malam Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehat sedanten nggih, Ibu? Bapak, ada segalanya sehat nggih? Alhamdulillah. Nikmat sehat, sempat itu nikmat yang besar. Dua nikmat ini bisa menyebabkan celaka, bisa menyebabkan bahagia. Dikasih sehat, tidak digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kesempatan umur, ya, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, malah digunakan sebaliknya. Maka sehat dan sempat itu membawanya kepada kesengsaraan. Tapi kalau Allah memberikan nikmat kita sehat dan sempat dan kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesehatan, kesempatan itu mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, Bapak Ibu bisa berada di majelis ini. Ini majelis yang kata Rasulullah, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah faqal majalisul ilmi. Bapak Ibu, malam ini Bapak Ibu itu berada di taman dari taman surga. Ada dua taman dari taman surga itu. Satu adanya hanya di Madinah. Kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman surga. Itu hanya ada di Madinah. Untuk sampai ke sana butuh biaya. Setelah sampai sana untuk bisa masuk raudhah itu harus antri, Bapak Ibu. Oke, harus antri iku. Benten kalih sing Bapak Ibu nek riyen-riyen pas haji napa umrah, untuk bisa masuk raudhah niku kapanpun saged. Nggih napa mboten? Kapanpun saged. Saniki mboten saged. Harus sesuai dengan tasrik jadwal yang ditetapkan oleh Saudi. Kula niku 2 minggu yang lalu nembe dugi. Saya bawa jamaah sekitar 47 jamaah. Untuk jamaah ibu-ibu dapat waktu masuk raudhah itu jam 8 pagi waktu Saudi. Bisa masuk raudhah itu jam 11, Bapak Ibu. Itu harus antri, panas, berdesak-desakan. Itu baru jam 11 dia bisa masuk raudhah. Bapak-bapak, karena berbeda tasriknya, itu dijadwal jam 3:30 baru bisa masuk itu habis maghrib.
itu sudah berdesak-desakan. Tapi saya bisa mengambil banyak pelajaran. Orang yang begitu banyaknya itu, dia punya kerinduan yang sangat besar kepada Rasulullah SAW, sehingga ia pengen masuk berada di dalamnya, berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Itu Raudhah yang hanya ada di Madinah. Tapi ada Raudhah min Riyadil Jannah ning Wonosobo yo akeh. Taman dari taman surga ning Wonosobo itu banyak, tinggal kita mau apa tidak. Napa niku? Majelis ilmu. Wa idza marartum bi riyadil jannah. Apabila kamu melewati taman surga, farta'u, maka berhentilah. Ya. Jenenge taman iku nyenengke mboten? Nggih napa mboten? Jenengan nek rekreasi kok ora seneng niku mesti ana masalah. Jenengan pergi saja ke taman apa Wonosobo niki? Fatmawati, Taman Kartini. Niku pun seneng luar biasa. Ya, taman penuh dengan kembang, bunga-bunga. Ya. Farta'u, berhentilah. Ya. Maka ada para sahabat yang bertanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Jawab Rasul apa? Majalisul ilmi. Kata mboten masih sing mboten Wonosobo. Sangat kata. Sangat kata. Maka kalau kita ingin masuk, ya, berada di taman min riyadil jannah, maka hadirlah majelis ilmu. Dan alhamdulillah malam ini Bapak Ibu bisa menghadiri majelis ilmu ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, kesempatan ini saya ingin menyampaikan persoalan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengen mboten? Ada 3 hal yang semua orang menginginkan. Semua orang punya himmah, punya keinginan untuk mendapatkan 3 hal. 1, keselamatan dunia akhirat. 2, mendapatkan rahmat. 3, mendapatkan keberkahan. Yang itu kemudian di dalam satu ucapan, ketika kita bertemu dengan saudara kita, apa ucapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Karena yang bisa memberikan keselamatan itu hanya Allah, yang memberikan rahmat itu Allah, yang memberikan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang mendoakan kita, jawablah dengan yang serupa atau yang lebih baik. Waalaikumsalam. Dan atasmu pula assalam. Semoga mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Semua orang pengen 3 hal itu. Gak ada orang yang tidak menginginkan. Cuma gelem pora melakukan wasilah, sarana-sarana agar kita bisa mendapatkan yang 3 itu. Kan masalah itu mriku nggih. Sebenarnya Allah dan Rasulnya itu sudah memberikan sarana, memberikan wasilah agar kita mendapatkan 3 hal itu. Dapat keselamatan dunia akhirati, dapat rahmat Allah, dapat keberkahan. Nah, apa saja yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di dalam satu riwayat Muslim, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol inna lillahi mi'ata rahmah.
anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Duwe 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu Allah turunkan 1 rahmat untuk jin, manusia, binatang melata, untuk serangga. Dengan rahmat itu ya ta'atafun, mereka saling mengasihi. Jenengan nek duwe ranti welas asih enggak mungkin sampean memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ya. Wa biya ta'tiful waksi, dan dengan rahmat itu pula waksi itu binatang liar itu juga saling mengasihi waladihi. Ora ana binatang seliar apapun sing mangan anake dhewe. Kenapa? Karena dia punya rahmat. Jadi dari 100 rahmat itu Allah menurunkan 1 di dunia untuk seluruh makhluknya. Sing mukmin ya oleh, sing kafir yang oleh, binatang lainnya juga mendapatkan. Cuma 1. 1 saja itu membuat kita apa? Tercengang. Mung siji tetapi membuat kita itu menjadi berdebar hati kita. Bahkan kalau kita mau menghitung-hitung rahmat Allah yang diturunkan di dunia ini, yang diberikan kepada kita ini, la tuhsuha, ora bakal bisa. Padahal mung siji. Bahkan seandainya seluruh tanaman ini, pohon-pohon ini menjadi penanya, dan seluruh lautan itu menjadi tintanya, tidaklah mencukupi untuk menulis nikmat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mung 1%. Ya, padahal cuma 1%, itu sudah mendebarkan kita, membuat kita takjub. Sehat niku nikmat mboten nggih? Rahmat nikmat sehat itu. Ya. Jenengan yang nggak dikasih kesehatan, nggak bisa melaksanakan kebaikan dengan sempurna. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan di dalam sabdanya, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Kemudian Allah mengakhirkan, Allah menunda yang 99 itu, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, akan diberikan kepada hamba-hambanya. Rahmat itu akan diberikan kepada hamba yaumal qiyamah. Apa itu rahmat itu? Pada hari kiamat Allah masukkannya ke dalam jannah. 99. Cuma kadang orang itu fokus yang 1, dia mengabaikan yang 99. Wayai adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sikap kita apa? Segera mendatangi atau sase-sase? Ya. Kita fokus yang 1, mengabaikan yang 99. Hingga sampai waktunya habis. Itu termasuk kategori sahun loh, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau orang nunda-nunda waktu sholat sampai kemudian habis, itu termasuk kategori sahun. Ya, di dalam penjelasan Ibnu Katsir itu begitu. Ya, termasuk yang mendustakan. Fawailul lil musholin itu. Ya. Baik, kembali lagi ya. Maka yang kita lakukan apa? Agar kita bisa mendapatkan yang 99 itu, yang 1% itu dimaksimalkan. Yang 1% dimaksimalkan. Maksudnya gimana?
yang kita lakukan di dunia ini, Allah memberikan kita kesehatan. Gunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik sesamanya. Ketika kita bekerja, ya, niatkan bahwa bekerja itu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerja itu bagian dari perbuatan dunia. Karena bekerja yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah, insya Allah kita mendapatkan yang 99. Ya. Jadi yang 1% itu kita maksimalkan. Ya, ibu-ibu yang kegiatannya di rumah memasak, itu kalau diniatkan dalam rangka mencari ridha Allah, maka perbuatan di dunia itu akan kita petik hasil nanti di akhirat. Kalau setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang 99. Maka bagaimana setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini punya efek di akhirat nanti. Syaratnya dua. Akhlasuhu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro, aswabuhu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nikmat yang Allah berikan kita di dunia ini hanya 1%, tetapi itu bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan yang 99%. Allahumma amin. Ya. Lalu apa wasilah, sarana-sarana yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan yang 99 itu? Yang pertama, tahqiqul imani wat taqwa, mewujudkan keimanan dan ketakwaan. Apa bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita yakin bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah meyakini perbuatan kita, maka kita berusaha melakukan yang terbaik. Di antara bentuk keimanan kita adalah melaksanakan kewajiban zakat, melaksanakan infak, sholat, puasa, itu bagian dari tahqiqul iman, mewujudkan keimanan. Perwujudan iman itu bentuknya tadi itu. Ya, poso niku nggih Bapak Ibu, ini meyakinkan diri saya bahwa ternyata yang membuat kita kuat itu bukan makan. Ya. Jadi konsep la haula wala quwata dalam konteks puasa niku meyakinkan diri saya bahwa yang membuat kita kuat itu bukan makan. Nyatanya kita seharian nggak makan, sing macul yo macul, ya, sing nelayan yo nelayan, kok nyatanya kuat. Karena apa? Karena ia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Maka puasa itu manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena iman, enggak bakal kuat. Karena iman itulah yang menguatkan kita untuk bisa berlapar-lapar, berhaus-haus, menjaga nafsu kita. Kenapa? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqul iman. Wat taqwa, mewujudkan keimanan dan ketakwaan. Apa itu takwa? Ibnu Mas'ud mengatakan, ayyaskurullah wala yakfur, senantiasa syukur kepada Allah dan tidak mengkufuri. Ya, syukur nikmat apapun peristiwanya kita syukuri. Yang kedua, ayat Allah wala yunsa,
senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Kondisi apapun dimanapun kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing pedagang, karena dia ingat kepada Allah, maka dia tidak mencampurkan barang yang baik dengan barang yang buruk. Karena dia ingat kepada Allah, tidak menyembunyikan cacat. Karena ingat kepada Allah, ia tidak mengurangi timbangan. Ia senantiasa ingat kepada Allah, itu takwa. Sing dadi pegawai juga ingat kepada Allah, dia tidak mengambil yang bukan haknya, tidak korupsi waktu. Kenapa? Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tahqiqut takwa. Mewujudkan ketakwaan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayyuti Allah wala yu'sa. Senantiasa taat kepada Allah dan tidak durhaka. Itu takwa menurut Ibnu Mas'ud. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka yang pertama tahqiqul iman wat taqwa. Mewujudkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat 99, Allah berfirman, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattakhidu ma yunfiqu qurbati indallahi wa shalawatir rasul. Dan dari sebagian A'rabi, orang Badui itu ada di antara mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ia menjadikan sesuatu yang dia infakkan itu qurbatin indallah, sebagai satu jalan mendekatkan diri kepada Allah, wa shalawatir rasul, dan sebagai satu jalan untuk mendapatkan doa rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innaha qurbatul lahum. Ingatlah, sesungguhnya itu adalah pendekatan bagi mereka. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi, dan Allah akan memasukkan mereka fi rahmatihi, di dalam rahmatnya. Padahal dia apa? Di antara bentuk tahqiqul iman adalah apa? Menginfakkan dari harta yang kita miliki. Ini yang pertama, ya. Kemudian ayat yang kedua, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iman amal soleh itu satu paket. Seorang yang mengatakan iman kepada Allah tapi tidak mewujudkan di dalam kebaikan-kebaikan, maka ini imannya iblis. Iblis itu percaya dengan Allah, tapi dia disuruh menghormat saja kepada Nabi Adam, dia enggan, bahkan muncul kesombongannya. Ya, dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Muncul kesombongannya, tapi dia iman kepada Allah. Itu imannya iblis. Nek ngaku iman kepada Allah, tidak mewujudkan keimanan dalam keseharian dengan amal-amal soleh, itu imannya iblis. Maka kalau kita iman dan amal soleh, janji Allah apa? Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi, maka Tuhan mereka akan memasukkan fi rahmatihi, di dalam rahmatnya. Dzalika huwal fawzul mubin, demikian itulah keberuntungan yang nyata. Ini wasilah sarana pertama untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahqiqul iman wa taqwa, mewujudkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, sarana yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rahmat dari Allah adalah apa? Ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam satu ayat dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepadamu dari seorang rasul, fakhuduhu, ambil, laksanakan. Jadikan ia contoh, jadikan ia role model di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang suami, jadikan Rasulullah sebagai model bagaimana Rasulullah ketika menjadi suami. Yang jadi pemimpin juga sama, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang dari seorang Rasul kepada kita semua, fantahu, maka tinggalkan. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ali Imran 132. Wa atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, saya tuh kadang mikir ketika saya berada di Madinah, mau masuk Raudhah, semua orang pengen masuk Raudhah. Pertanyaannya, apakah kemudian cukup dengan masuk Raudhah lalu kemudian kita bisa mendapatkan taman dari taman surga? Tentunya jawabannya tidak. Sudah masuk Raudhah tapi kemudian dalam kehidupan sehari-harinya tidak mentaati Rasulullah SAW terhadap apa yang diucapkan, apa yang dilakukan Rasulullah, ya sama saja. Ya, maka ketaatan kepada Rasulullah itu satu hal yang mutlak. Ya, satu hal yang mutlak kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain surat An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakat wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kamu kepada Rasul, la'allakum turhamun. Ini lebih jelas lagi, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatilah Rasul, kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari wasilah-wasilah, sarana-sarana untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendirikan sholat sudah kita lakukan, ya. Wa atuz zakat, menunaikan zakat sudah mboten? Zakat, ya. Zakat itu tidak zakat fitrah, ada zakatul amwal, sing dagang yono zakate, zakat perdagangan. Sing petani ada zakat pertanian, sing duwe emas perak ada zakat emas, sing jadi pegawai ada zakat profesi misalnya. Tunaikan itu semua, ya. Jadi surat An-Nur ini tegas sekali, aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bentuk ketaatan kita kepada Rasul adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Bahkan di dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Jadi kita mengikuti Rasulullah itu menjadi sarana datangnya cinta Allah kepada kita. Wa yaghfir lakum, mengikuti Rasulullah menjadi sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Maka fattabi'uni, ikutilah Rasulullah SAW. Enggak ada role model yang lain kecuali Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah rahimakumullah. Setiap maulid itu, ini kan maulidan nggih, hampir semua desa. Saya tidak tahu, tapi saya sudah punya kebiasaan. Setiap Rabiul Awal itu saya selalu membaca sirah Nabawiyah. Ya, saya selalu membaca sirah itu. Jenengan pun khatam berapa sirah Nabawiyah? Buku nopo sing dibaca? Nurul Yakin. Nopo sing agak tebal, Haikal nopo? Ya. Tahun ini yang saya baca adalah sirah Nabawinya Said Ramadan Al-Buti. Ya. Saya rekomendasikan, niku saya banget. Ya, Said Ramadan Al-Buti, ulama dari Damaskus itu. Saya selalu membaca itu. Dan saya selalu menemukan hal yang baru setiap saya membaca sirah Nabawi, mulai dari kelahirannya sampai wafatnya. Subhanallah. Selalu menemukan hal yang baru saya itu. Ya. Maka tidak cukup maulidan itu hanya sholawatan, enggak. Pelajari sirahnya supaya kita bisa mengetahui bagaimana sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Ada yang menarik dari sirah Nabawiyah itu, ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ketika beliau sholat di dekat Ka'bah, ada orang yang bernama siapa ya, bin Mu'id ya, siapa saya lupa namanya itu. Dia nyekik Rasulullah pas sholat, dicekik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang berada di dekatnya menamparnya. Ya. Rasulullah mengatakan, biarkan Allah menjaga kita semua. Ada lagi peristiwa yang berbeda. Rasulullah sholat, tiba-tiba kemudian dikasih kotoran. Ya, dengan orang yang sama. Lalu kemudian Said Ramadan Al-Buti itu setelah menjelaskan kisah-kisah bagaimana Rasulullah diperlakukan demikian itu, Ramadan Al-Buti mengatakan dengan memberikan penjelasan tentang ibrohnya. Apa ibrohnya? Sebagai seorang muslim, kita ini mukallaf, orang yang punya taklif, beban untuk melaksanakan kewajiban termasuk berdakwah. Ya, pelaksanaan taklif itu bagian dari ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku menghamba kepada Allah ke orang wani berkorban harta dan jiwanya, maka itu belum sempurna penghambaannya. Karena al-ubudiyah itu konsekuensi dari al-uluhiyah kita. Meyakini bahwa Allah adalah Rabb, maka konsekuensinya adalah kita menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajarannya. Yang kedua, kata Said Ramadan Al-Buti itu, sebagai seorang muslim harus berani menanggung konsekuensi apapun di dalam melaksanakan dakwah. Rasulullah itu melakukan hal itu. Ya, ini saya rekomendasikan untuk dibaca. Ya, saya nggak tahu. Saya selalu setiap Ramadan, setiap Rabiul Awal itu saya selalu membaca sirah Nabawi yang berbeda-beda. Ya, Haikal yang tebal itu ya alhamdulillah bisa kita baca. Ya, yang paling pendek Nurul Yakin itu yang diajarkan kelas madrasah. Oke, ini bagian dari rasa cinta.
supaya kita tahu bagaimana sejarah Rasulullah SAW dan kita mengambil pelajaran, kita mengikuti. Fattabi'uni. Kenapa? Mengikuti Rasulullah adalah bagian dari sarana untuk mendatangkan cinta Allah, sarana untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, jamaah rahimakumullah. Ini biasanya sampai jam pinten niki? Jam 9 nggih. Yang keberapa tadi? Yang ketiga, yang keempat. 3. Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah. Faidza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan. Ojo ngomong dewi-dewi. Wa ansitu, diamlah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Termasuk kategori mahjurah. Wong sing abai dengan Al-Quran itu salah satunya apa? Nek ana wong maca Al-Quran kok umpek napa umyang napa bahasane, ribut karepe dhewe, termasuk dianggap mahjurah wong sing abai dengan Al-Quran. Ya. Dan itu kata. Mulane kula niku kadang mboten setuju. Nek ana nikahan kok ana maca Quran barang niku, blas mboten setuju kula. Kata-kata niku mesti ubres dhewe. Wong acara pernikahan kok ya ana maca Quran barang. Ya siji kesuwen. Sing loro mesti akeh foto-fotone wong ketemu kancane. Babar blas kula mboten setuju nek ana acara nikahan kok ana maca Quran. Nek ana pengajian ya langsung pengajian mawon. Kenapa? Ini konsekuensinya berat, ya, termasuk dianggap mahjur. Rasulullah itu pernah mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabbi, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana, mereka menjadikan Al-Quran itu mahjur, wis gak dianggap penting lagi. Jadi Rasulullah itu pernah madul kepada Allah melihat kondisi kaumnya sudah abai. Maka di antara tafsir Ibnu Katsir menjelaskan mahjur itu adalah apa? Ketika ada yang membaca Al-Quran ubes karepe dhewe, tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, agar kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah, agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah, maka nek baca Quran di rumah gantian, saling menyimak. Suaminya dulu baca Quran, karena satu huruf itu dapat berapa? 10 kebaikan. Sing nyimak oleh rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau gantian, sing bar maca nyimak, sing nyimak maca, terus oleh kebaikan, oleh rahmat. Kenapa? Kalau tidak ada yang menyimak, siapa yang membenarkan kalau ada yang salah? Maka dalam konteks hukum, ya, ini kalau kita bahas konteks hukumnya itu panjang lebar. Ya, saya nggak masuk ke sana. Ya, dalam konteks hukumnya itu panjang lebar. Ya, berkaitan dengan ini. Oke. Jadi kalau ada yang baca Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diamlah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berikanlah welas asih penduduk bumi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman.
Wong sing duwe welas asih, kasih sayang, yarhamuhumur rahman, pasti Ar-Rahmanu. Siapa Ar-Rahman itu? Allah akan memberikan welas asihnya kepada mereka yang punya welas asih kepada penduduk bumi. Irhamu alal ardi, maka berikanlah welas asih kepada penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, maka penduduk langit akan memberikan welas asihnya kepadamu. Dengan tetangga berbuat baiklah. Suami kepada istrinya berbuat baik, berikan welas asihnya. Suami, bapak, ibu dengan anaknya juga sama, saling memberikan welas asih. Maka yang Ar-Rahman, Allah akan memberikan welas asih kepada Ar-Rahimu, kepada orang yang memberikan welas asih kepada penduduk bumi. Tidak hanya manusia, ingon-ingonan kita, sing duwe kucing yo dikei mangan, nggih, sing duwe ayam yo dikei mangan. Ya, itu bagian dari kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah, ya, satu hikayat, ya, apa ini? Saya tidak menyebut ini sebuah hadis, ya, saya cari-cari saya nggak menemukan. Tapi ini kitabnya saya mendapatkan di dalam Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Muhammad Abu Bakar itu ada kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Pitutur usfur. Usfur itu burung emprit. Di kisah pertama itu ketika menjelaskan hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman itu, musannif pengarang kitab itu menceritakan Umar bin Khattab itu termasuk khalifah yang keras tapi juga lembut, khalifah yang adil tapi juga zuhud, khalifah yang dermawan pula. Pada satu saat Umar bin Khattab itu jalan-jalan di satu tempat. Kemudian ia mendapati ada seorang yang membawa burung namanya usfur. Burung itu ditaruh di sangkar. Ya. Rasa welas asihnya Umar bin Khattab inilah kemudian burung yang dimiliki seorang itu kemudian dibeli. Setelah dibeli kemudian diburki. Singkat cerita, Umar bin Khattab wafat. Kemudian ada seorang yang memimpikan, ya, ada dialog, bertanya, bagaimana kondisimu wahai Umar? Allah memberikan rahmat kepadaku, Allah mengampuniku. Karena sebab apa? Apakah karena kezuhudanmu? Tidak. Apakah karena keadilanmu? Tidak. Apakah karena kedermawananmu? Tidak. Apa karena ibadahmu? Tidak. Terus karena apa engkau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Umar bin Khattab? Karena welas asihku kepada seekor burung. Amalan itu yang mendatangkan rahmat dari Allah ternyata bukan perkara-perkara yang besar. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan rahmat itu tidak harus melakukan perkara yang besar. Ya, tidak harus melakukan perkara yang besar. Jenengan ada duri di jalan, ya, kemudian disingkirkan, itu bagian dari sarana untuk dapat rahmat dari Allah. Kenapa? Berarti kita punya rasa welas asih kepada orang lain. Mbok-mbokan ke wong liya iku sing kena duri itu. Bukan perkara yang besar. Perkara kecil pun bisa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dapat rahmat dari Allah, irhamu
ahlal ardi, berikanlah welas asih penduduk bumi, manusia, binatang. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan memberikan welas asihnya kepada kita semua. Kemudian yang lain, jamaah rahimakumullah, perkara yang mendatangkan rahmat dari Allah itu adalah apa? Kumpul-kumpul di masjid, di musola, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran, mentadaburi isinya. Itu sebagai satu sarana datang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang kita lakukan pada malam hari ini. Di dalam Sahih Muslim dikatakan, wa mastama'a qaumun fi baiti min buyutillah, dan tidaklah satu kaum dia berkumpul di rumah min buyutillah, dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid, di musola, termasuk di sini ini. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Tadi kita mendengarkan hafalan adik kita tadi, ada yang membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mentadaburi, mengkaji di antara mereka. Illa najat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiathumur rahmah, akan dinaungi rahmat. Wa khafathumul malaikatu, malaikat akan mengelilingi mereka. Masya Allah. Ini keutamaan. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut mereka kepada orang yang ada di sisinya. Si fulan itu habis ngaji, si fulan itu habis baca Al-Quran, disebut-sebut kita. Ya, ini keutamaannya jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita membiasakan, ya, niki kajian niki mingguan nggih. Mingguan. Alhamdulillah, ya. Insya Allah ketika Bapak Ibu berkumpul, di dalamnya ada bacaan Al-Quran, di dalamnya ada kajian, mentadaburi, maka akan turun kepada kita semua. Turun yang hadir dalam majelis itu apa? As-sakinah, ketenangan. Ya, ngaji kok malah ora tenang. Ngaji itu menenangkan, gawe seneng. Ya, maka ketika orang berada di masjid membaca, mentadaburi, maka turun kepada mereka apa? As-sakinah, tenang. Wa ghasyiyahumur rahmah, akan dinaungi dengan rahmat. Wa khafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut mereka kepada orang yang ada di sisinya, disebut-sebut. Inilah perkara-perkara yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing terakhir, ya, masih banyak sebenarnya. Sing terakhir, yang mendatangkan rahmat dari Allah adalah apa? As-sabru alal bala. As-sabru alal bala, sabar ketika mendapati ujian, apapun bentuk ujiannya itu. Dikai sugih ujian mboten? Ujian. Gelem syukur napa ora? Tegese gelem syukur iku menggunakan kekayaannya itu untuk ibadah kepada Allah atau tidak? Atau malah justru dengan kekayaan itu malah adoh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian. Dikasih kekayaan, gampang rezeki. Bahkan hati-hati jamaah rahimakumullah, nek Allah maringi gampang kepada kita rezeki, duit itu gampang banget ngelih duit itu, ngalir terus. Pada saat yang sama kok medit, pada saat yang sama kok malah ado karo Allah, itu namanya istidrat. Ngulu-ngulu Allah itu, tak kei wae wong iki, diluluh. Ini hati-hati kita, ya. Itu istidrat. Ya. Bagi yang diberikan kekurangan oleh Allah juga bagian dari
Ujian Allah. Gelem sabar pora, isek gelem ibadah kepada Allah atau tidak. Podo-podo sama, ya sama saja. Dikasih sugih iso bisa mendatangkan sengsara juga bisa mendatangkan kebahagiaan juga bisa. Dikasih kekurangan juga bisa mendatangkan kesulitan juga bisa, mendatangkan kebahagiaan juga bisa. Maka sikap kita, kata Rasulullah, takjubnya Rasulullah itu kepada orang mukminin, takjub Rasulullah itu, nek dikai nikmat dia bersyukur, nek dikai ujian dia bersabar. Nabi aja itu takjub kepada kita semua, ya. Maka kalau kita ingin dapatkan rahmat dari Allah, asyarbu alal bala. Artinya apa? Kalau kita mendapati hal-hal yang gak mengenakan itu, kita ridho. Napa sih ridho niku? Kapan kita itu ridho? Disebut dengan orang yang ridho dengan peristiwa yang datang kepada kita. Ada ungkapan menarik dari seorang sufi namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika ditanya, kapan orang itu disebut dengan ridho? Jawabannya apa? Ketika ia senang mendapatkan bahagia, ya, sebagaimana ia senang ketika ia mendapatkan susah. Nek seneng orang dapat rezeki, seneng itu lumrah nggih? Lumrah. Akeh sing iso untuk rezeki kok seneng itu semua orang. Tapi nek ketika Allah memberikan kita kesulitan kok hatinya tetap seneng. Ah itu longko, itu berarti Bapak Ibu sudah punya sikap ridho. Jadi susah dikasih kebahagiaan ya seneng, dikasih ya tetap seneng, itu berarti kita sudah punya sikap ridho. Ah itu butuh dilatih. Oke. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 28 berfirman, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah, milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Semua orang kembali. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim rahmah. Mereka itulah orang yang mendapatkan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau dikasihkan ujian oleh Allah, kita sabar sembari mengikhtiari. Jangan berkeluh. Ya, yang paling gampang itu ketika Allah memberikan kita sakit. Dikasih sakit 3 hari misalnya untune loro, oleh berkeluh kesah luar biasa. Padahal Allah ngekei sehat niku pinten tahun. Antara sehatnya dengan sakitnya itu luwih kata pundi? Seolah-olah yang banyak itu nggak ada manfaatnya. Sing saidi iku yang diiling-iling. Kok loro ini? Itu berarti kita belum punya sikap ridho. Wong sing dikai sakit kok dia menerima, ora berkeluh kesah, maka sakitnya itu yukaffiru sayiat, iso dadekno menghapus kesalahan-kesalahan, wa yamkhud dunub, iso nggugurke dosa. Tapi nek dikai lor kok mengeluh bakal nyalahke pangeran, nyalahke Allah. Sakit itu justru membawa kita kepada kesengsaraan. Saya kira begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi wasilah kita semua, saran bagi kita untuk bisa membaguskan amal kebaikan kita sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.